Rekam Bu Eka. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak dosen Pamong, Pak Alim, dan yang kami hormati Pak Guru Pamong, Pak Makmur, teman-teman sekalian peserta PPG Daljab Kimia Batch 1. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang Vicon untuk melaksanakan peer teaching. Nah, alhamdulillah untuk peer teaching yang kedua adalah kesempatan untuk Bu Rahmia. Baik, tanpa berpanjang kalam lagi, kita mulai untuk peer teaching yang kedua kepada Bu Rahmia, dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik-baik Sehat, saja? Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, saya persilahkan Adin Ananda Eka Puspitasari untuk berdoa. Silakan, Ananda Eka. Ya, teman-teman semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oh, ya. Baik, saya lihat ini semua nampak sehat walafiat, semua tampak hadir dalam keadaan segar bugar. Oleh karena itu, mungkin kita sudah bisa memulai pelajaran ya. Saya Ya, Bu. screen dulu. Ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kimia unsur, khususnya unsur golongan alkali dan alkali. Nah, Gas mulia dan alkali tanah, Bu. oh iya, gas mulia dan alkali tanah, bagus. Ternyata Adinda Eka jeli ya, saya sengaja memang itu salah mengucapkan. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kelimpahan unsur golongan gas mulia dan alkali tanah di alam dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu menganalisis kecenderungan sifat fisis dan sifat kimia dari beberapa unsur golongan gas mulia dan alkali tanah dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu menyajikan data hasil penelusuran informasi mengenai sifat fisik dan sifat kimia unsur golongan gas mulia dan alkali tanah. Nah, baik. Mungkin Mas Arya mengingat tentang tabel di atas. Erni Rokeci, silakan. Bisa berkata-kata? Atau saya bertanya, di mana letak golongan gas mulia? Erni Rokeci. Di golongan 8 ya, Bu ya? Di golongan 8. Iya. Oh iya, bagus sekali. Kemudian masih ingat di mana letak golongan alkali tanah? 2A, Bu. 2A, Ibu. Oh iya, bagus. Sekarang ada yang masih ingat tentang materi konfigurasi elektron? Apa hubungannya atau ada kekaitannya golongan 2A? Saya, Bu, Ya. saya, Bu. Iya, Saya iya, bisa iya, juga, iya. Bu. Siapa yang bisa? Siapa? Oke, Saya, Bu, satu Eka, orang. Bu. Saya bisa, Bu. Ya, Eka Puspita, Bu. silakan. Eka Puspita. Ya, dengan konfigurasi elektron, kita kan mengetahui elektron valensi. Dari elektron valensi, kita bisa menentukan golongan dan periode dari unsur tersebut. Kalau golongan 2A, berarti elektron valensinya di S2, Bu ya. Oh ya, Kemudian kalau golongan 8A itu S2P6 gitu, Bu ya. Oh Semoga iya. tidak salah. Ya, Kasih, bagus Bu. sekali jawabannya. Bagus sekali jawabannya, Eka. Mungkin ada jawaban lain dari Ratna Widianti? Ratna? Ya, Ibu. Ya, bisa berkomentar tentang golongan 2A dan 8A? 2A itu punya elektron valensi 2, Ibu. Oh ya, bagus. Dan dia lebih reaktif. Oh, lebih reaktif. Bagus. Nah, saya kira semua sudah tahu ya bagaimana
golongan 2A itu sendiri dan golongan gas mulia. Kemudian, nah, sebelum kita memulai pelajaran, saya mau menyampaikan bahwa Bang duduk bagus-bagus Bang. metode pembelajaran Anan, kita Anan, hari duduk ini bagus-bagus. Duduk adalah bagus-bagus. menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kemudian teknik penilaiannya ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, sebelum memasuki kegiatan inti, Ibu persilahkan anak-anakku untuk mengisi pretest ya, soal pretest dan soal motivasi. Silakan. Sudah muncul soal pretestnya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, silakan dijawab ya. Iya, Bu. Ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Selesai. Udah, Bu. Kemudian, Udah, Bu, ya, udah. kita pindah ke soal motivasi. Silakan dijawab. Sudah muncul? Sudah, Ibu. Nah, ya, jadi soalnya ini ada 10 butir saja ya, enggak usah banyak-banyak. Iya, Bu. Silakan dijawab anakku yang cantik. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, kalian sudah mengisi soal pretest dan soal angket. Kemudian, saya kira pembagian kelompoknya sama dengan pertemuan lalu. Kelompok pertama diketuai oleh siapa minggu lalu? Masih ingat? Ning Setiawati, Bu. Oh, Ning Setiawati. Kelompok 2 siapa? Eka, Bu. Oh, Eka Puspitasari. Baik, silakan duduk ya bersama anggota kelompoknya. Diatur bangkunya sedemikian rupa. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, kalian sudah duduk bersama dengan anggota kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dibuka-buka dulu LKPD-nya. Ini LKPD-nya ya. Jadi sebentar ada video yang akan Ibu tampilkan. Kemudian Ananda menganalisis apa masalahnya. Kemudian Ananda mengisi tabel ya. Kemudian menjawab pertanyaan yang sudah disediakan di kotak yang disediakan. Kemudian tulis apa yang menjadi kesimpulannya. Sudah paham ya? Sudah, Ibu. Paham sekali, Bu. Paham sekali. Sekarang kita lanjut. Nah, oke. Perhatikan ya video berikut. Kita sudah masuk di stimulus. Perhatikan. Sudah muncul? Sudah, Ibu. Oh iya, maaf ya saya lupa tadi share sound-nya. Muncul suaranya atau tidak? Muncul, Ibu. Perhatikan tabel pelimpahan di udara. Udara terdiri dari komponen nitrogen sebesar 78,59%, komponen oksigen 20,94%, ada argon 0,934%, karbon dioksida, neon, helium, metana, kripton, karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrogen, xenon, nitrogen dioksida, dan azot. Merujuk dari tabel tersebut, bisa melihat bahwa untuk golongan gas mulia, unsur yang memiliki kelimpahan besar terdapat pada unsur argon sebesar
0,934%. Nah, mengapa argon memiliki kelimpahan terbesar dibandingkan golongannya? Itu disebabkan karena sifat fisika dan sifat kimia yang dimiliki oleh unsur argon tersebut. Jika kita bandingkan dengan unsur golongan alkali tanah, maka unsur yang memiliki kelimpahan terbanyak terdapat pada unsur kalsium sebesar 4,15%. Ini unsur nomor 5 terbanyak di alam. Kelimpahan kalsium di alam ada beberapa dalam bentuk senyawa, namun yang paling umum adalah dalam bentuk batu kapur, kemudian fluorid, dan ada juga dalam bentuk bios. Mengapa kalsium memiliki kelimpahan terbesar di alam? Ternyata kalsium dapat membentuk senyawa yang sangat stabil. Kalsium dapat bereaksi dengan berbagai unsur lain untuk membentuk senyawa yang sangat stabil, seperti kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Senyawa-senyawa ini tentu saja sulit untuk dihancurkan oleh proses alami, sehingga kalsium dapat terakumulasi di alam dalam jumlah yang besar. Sama dengan unsur argon, ternyata Semangat, Prof. kalsium memiliki kelimpahan terbanyak dibanding dengan unsur segolongannya. Tentu saja, ini berhubungan dengan sifat fisika dan sifat kimia yang dimiliki oleh kalsium tersebut. Nah, kalian sudah melihat video. Sekarang silakan kelompok 1 dan kelompok 2 kira-kira mengidentifikasi apa masalah dari video yang Ibu tampilkan tadi. Silakan kelompok 1. Kelompok 1, Ning Setiawati. Yang lain, Bu Guru, masa dari kemarin saya terus? Oh ya, kalau begitu teman kelompoknya siapa? Mungkin bisa mewakili teman kelompoknya. Resti Apriani. Iya, Ibu. Silakan Resti. Kalau tidak mau bertanya, saya yang bertanya. Iya, kenapa? Iya, Ibu. Iya. Ya, bisa diidentifikasi apa masalahnya? Tadi saya terlempar, Ibu. Oh, terlempar, kasihan ya. Lempar dari mana? Iya. Kalau begitu, Hilang videonya tadi, Bu. kalau begitu karena terlempar, Ibu saja ya. Jadi video itu, kalau begitu Ibu yang memberikan pertanyaan. Kira-kira pada gas mulia dan alkali tanah, unsur apa yang memiliki kelimpahan terbesar dan terkecil di alam? Siapa yang tahu? Kalau gas mulia paling besar argon, Bu. Oh ya, bagus. Iya. Kemudian Alkali untuk alkali tanah tadi, Alkali Apa? tanah tadi kalsium. sepertinya kalsium ya. Kalsium. Bagaimana dengan sifatnya? Tentu saja ini berhubungan dengan kelimpahannya. Jadi masalah yang akan kita fokuskan di sini adalah bagaimana kelimpahan gas mulia dan alkali tanah, kemudian bagaimana sifat fisika dan sifat kimia dari unsur golongan tersebut. Oke. Kemudian kita silahkan Ananda jawab LKPD-nya. Silahkan dikumpulkan apa-apa saja informasinya melalui bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya. Salah satunya bisa melalui bahan ajar, bisa melalui buku. Jadi kalian bisa baca-baca di sini, sudah jelas materinya, sudah lengkap. Kemudian, nah setelah kalian kumpulkan data, silakan diolah datanya ya, isi tabel yang sudah disediakan di LKPD, berapa persen kelimpahannya, apa saja sifat fisika dan apa sifat kimianya. Kemudian silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Sudah selesai berdiskusi? Oke, sudah. Bu. Selanjutnya silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang bisa mewakili kelompok 1? Bu, kelompok 2 dulu, Bu. Oh ya, kelompok 1 bagus. belum Kelompok mau. 2. Silakan kelompok 2. Saya suka itu Ya. kalau lebih aktif lagi. Ya, kalau dari kelompok 2, Bu, tadi masalah yang didapat kelimpahan tentang kelimpahan unsur-unsur tadi, Bu.
Ya, Kalau dihubungkan dengan sifat fisika kimia, ya. kelimpahan unsur itu sangat dipengaruhi oleh sifat-sifatnya, Bu. Hanya Ya. ada yang jumlahnya besar, ada yang jumlahnya kecil. Oh Itu, Bu. iya, bagus. Ya, bagus sekali ya. Jadi itu jawaban yang tepat sekali. Kelompok 1 bagaimana? Sepakat dengan kelompok jawaban kelompok 2 tadi? Saya kira Sepakat, Bu. sepakat? Oh iya, sepakat. Sepakat, Ibu. Bagus. Ya, bagus. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Jelas? Sudah jelas Jelas, sekali, Bu. Ibu. Sudah jelas. Jelas, Bu. Sekarang silakan kita buat kesimpulan. Apa kesimpulan dari materi yang kita pelajari? Silakan Putri Rosa. Apa, Nak? Ada cerdas kan, Bang? Ada cerdas Putri kan? Rosa. Ya Bu Adir Bu, Enggak, Nak. Ya, silakan buat kesimpulan. Kan ada tuh. kesimpulannya Bu. Apa Ya. Aduh, Bu, sebentar Bu. Buku saya ketinggalan Bu, maaf Bu. Bu, saya bisa, Bu. Diambil Ya, sama siapa Saya ya? bisa, Bu. Resti, silakan Resti. Saya, Bu. Iya. Iya. Menurut apa yang sudah saya pelajari tadi, Ibu, bahwa kelimpahan unsur di alam itu bergantung dengan sifat fisika dan kimianya. Seperti itu, Ibu, yang bisa saya Oh, simpulkan. iya. Bagaimana? Betul nggak, Bu? Bagus sekali Resti Efrian ya. Saya catat namanya supaya dapat nilai plus. Kemudian, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang setelah mempelajari tentang kelimpahan dan sifat fisika dan kimia, mari kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Nur Fitri, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Iya, Bu. Sebentar, Apa Bu. yang dipelajari hari Saya ini? unmute dulu, Bu. Sebentar, Bu. Saya unmute dulu. Udah. Udah. Ibu, saya saat ini sangat senang belajar sama Ibu karena ada video-videonya, ada Oh, ya. tayangan-tayangannya gitu. Ya. Kemudian ini ada tadi helium, helium ini untuk balon-balon itu ya, Bu, untuk Ya, balon-balon. ya untuk ngisi apa ya, Bu. Jadi sangat senang sekali materi hari Ya. ini dapat saya pahami dengan baik. Oh, ya. Itu saja, Ibu. Iya, terima kasih banyak. Kemudian silahkan anak-anakku mengerjakan post-test ya, sama dengan linknya tadi. Silahkan diisi dengan angket motivasinya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, Sudah, bagus Ibu. sekali. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Kemudian, ini tadi ya, kita sudah post-test. Nah, materi pertemuan berikutnya adalah proses pembuatan dan manfaat pada golongan alkali tanah dan gas mulia. Jangan lupa itu dibaca dulu materinya ya, lalu pelajari. Baik, Kemudian Ibu. tugas-tugasnya juga dipelajari. Siap, Ibu. Iya, siap. Oke. Siap, Ibu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, mungkin Resti Efriani bisa menutup pelajaran dengan doa. Silakan Resti. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, terima kasih Resti Efriani. Terima kasih Sama-sama, anak-anakku Ibu. sudah atas kerjasamanya hari ini. Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sarangnya Ibu. Caranya, Ibu. Dadah, Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah tadi peer teaching dari Ibu Rahmia sudah selesai dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan penutup. Selanjutnya adalah silakan untuk observer pertama, Bu Fikri, untuk memberikan tanggapan terkait peer teaching yang dibawakan oleh Bu Rahmia. Kepada Bu Fikriatus Sofia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peer teaching-nya Bu Rahmia luar biasa. Semuanya baik Ibu, hanya tadi di manajemen waktu ya, di penayangan videonya itu kayaknya agak sedikit lebih lama begitu. Oke. Itu, tapi nanti mungkin di pembelajaran yang sebenarnya masih bisa mungkin.
Ya, itu terus untuk yang lainnya sudah sesuai kriteria. Sudah, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fikri. Untuk yang bertugas merecord, mohon untuk di stop record dulu. Ya. Ya, selanjutnya